Kayaknya kita semua kenal ya sama ikan yang satu ini, ikan sapu-sapu. Mukanya itu loh kayak alien dari zaman purba, tapi sekarang malah jadi pemandangan biasa banget di sungai-sungai kota kita. Mungkin saking biasanya kita jadi anggap dia ya bagian dari alam aja gitu. Tapi pernah kepikiran nggak sih kalau keberadaan ikan ini tuh sebenarnya kayak alarm bahaya? Jadi di balik tampangnya yang biasa aja ini, ada cerita yang jauh lebih besar. Cerita tentang seberapa parah sakitnya sungai kita. Jawabannya tuh bukan sekedar soal biologi loh. Jawaban dari pertanyaan simpel ini bakal ngebuka ibaratnya kotak Pandora tentang kondisi asli sungai kita. Yuk, dalam beberapa menit ke depan kita bakal coba lihat ikan ini bukan sebagai penjahat, tapi sebagai saksi kunci dari sebuah krisis lingkungan yang serius. Oke, pertama-tama, tamu yang tak diundang. Gimana ceritanya ikan yang asalnya dari Amerika Selatan ini sekarang bisa merajai sungai-sungai di Indonesia? Nah, perjalanannya ternyata dimulai dari tempat yang sangat kita kenal, akuarium di rumah kita sendiri. Prosesnya sebenarnya simple banget, tapi dampaknya wah masif. Awalnya ikan ini kan diimpor sebagai petugas kebersihan akuarium. Lucu pas masih kecil, tapi jadi masalah pas ukurannya makin besar. Nah, karena bingung mau diapain, banyak pemilik yang ambil jalan pintas. Ya udah, lepasin aja ke sungai. Satu tindakan kecil yang tanpa kita sadari, justru memulai sebuah invasi besar-besaran. Poin kuncinya di sini adalah ini bukan fenomena alam, ini 100% akibat ulah manusia. Dan ternyata ini masalah global loh. Karena kurangnya aturan dan edukasi, sungai kita secara nggak sengaja diubah jadi semacam tempat sampah buat ikan hias yang udah nggak diinginkan lagi. Dan Indonesia jadi salah satu contoh terbesarnya. Dilepaskan ke sungai itu satu hal, tapi mampu bertahan hidup, bahkan sampai mendominasi, itu cerita yang beda lagi. Ikan sapu-sapu ini bukan tamu biasa. Dia itu penyintas yang sempurna, seolah-olah punya kekuatan super buat menaklukkan lingkungan yang paling tercemar sekalipun. Coba bayangin deh, pas ikan-ikan asli kita mati lemas karena polusi, si sapu-sapu ini bisa santai aja ngambil udara dari permukaan. Gila kan? Dia bahkan bisa hidup di air yang penuh logam berat. Parahnya lagi, di Indonesia, dia hampir nggak punya musuh alami kayak di habitat aslinya. Jadi, sungai kita yang kotor dan hangat itu justru jadi surga yang sempurna buat mereka berkembang biak. Kutipan dari BRIN ini benar-benar menyimpulkan semuanya. Jadi kalau kita lihat banyak banget ikan sapu-sapu, itu bukan pertanda baik. Itu justru alarm darurat. Kehadiran mereka dalam jumlah masif itu nandain kalau ekosistem alami sungai kita udah hancur. Mereka ada bukan buat memperbaiki keadaan, tapi karena semuanya udah terlanjur rusak. Nah, ini nih yang membawa kita ke pergeseran cara pandang yang paling penting. Selama ini kan gampang banget ya nyalahin si ikannya. Gara-gara ikan sapu-sapu nih. Tapi gimana kalau ternyata si sapu-sapu ini cuma gejala dari penyakit yang jauh lebih besar? Coba deh kita lihat perbandingannya. Persepsi kita, dia bersaing sama ikan asli. Kenyataannya, dia justru mengisi kekosongan yang ditinggalin ikan asli yang udah nggak bisa hidup lagi karena polusi. Persepsi kita, dia itu pengganggu. Kenyataannya, dia itu penanda biologis kalau polusi di sungai udah parah banget. Jadi, sapu-sapu itu bukan penyakitnya. Dia itu demam yang nandain kalau sungai kita lagi sakit keras. Jadi begini prinsip ekologinya. Sungai yang sehat itu punya pertahanan alami. Spesies lokal yang udah ribuan tahun beradaptasi di situ pasti akan selalu lebih unggul. Ikan sapu-sapu ini cuma bisa menang dan mendominasi kalau pertahanan alam itu udah kita hancurin duluan pakai polusi. Simpelnya gini, mereka menang karena kita udah bikin ikan asli kalah bahkan sebelum bertanding. Nah, kesalahan diagnosis ini sering banget membawa kita ke solusi yang salah kaprah. Kita jadi sibuk memerangi si ikan dan malah lupa sama penyebab utamanya, polusi yang nggak berhenti-berhenti. Ini pertanyaan yang krusial banget. Banyak kan gerakan komunitas buat nangkepin ikan sapu-sapu, niatnya sih mulia, tapi apa itu beneran solusi yang tepat? Analogi ini ngena banget. Nangkepin ikan sapu-sapu sementara polusi terus-terusan ngalir ke sungai itu ya sama aja kayak kita ngepel lantai yang kebanjiran tapi keran airnya masih nyala kencem. Selama sumber masalahnya, si keran itu nggak kita atasi, kita cuma melakukan pekerjaan yang sia-sia, capek doang. Dan ini dia konsekuensinya, alam itu nggak suka ada yang kosong. Kalaupun kita berhasil nih musnahin semua ikan sapu-sapu, tapi sungainya tetap kotor, ya bakal ada spesies tangguh lainnya yang datang ngisi tempat itu. Masalahnya bakal tetap sama, cuma pemainnya aja yang ganti. Akar masalahnya nggak pernah kita sentuh. Jadi, solusinya apa dong? Kalau cuma nangkepin ikan itu nggak cukup. Terus jalan keluarnya gimana? Jawabannya ada pada pendekatan yang menyeluruh. Kita harus obati penyakitnya, bukan cuma gejalanya.
Ini dia rencana aksi 4 langkahnya. 1. Hentikan sumbernya. Perketat aturan impor ikan hias dan kasih edukasi ke para pemilik akuarium. 2. Dan ini yang paling penting, pulihkan kualitas airnya. Stop polusi dari hulunya. 3. Ubah masalah jadi peluang. Ikan yang udah terlanjur banyak ini kita olah aja jadi pakan ternak yang punya nilai ekonomi. Dan 4. Setelah airnya pulih, baru kita kembalikan penjaga aslinya, ikan-ikan lokal kita. Nah, poin ini adalah intinya. Fokus kita semua harus bergeser. Bukan lagi memerangi ikan sapu-sapu, tapi menyelamatkan sungai. Dan ini bukan lagi cuma tugasnya aktivis lingkungan, tapi tanggung jawab kita semua, masyarakat, pemerintah, industri, untuk benar-benar menghentikan polusi langsung dari akarnya. Pada akhirnya, ikan sapu-sapu itu cuma sebuah cermin. Dia memantulkan kondisi asli sungai kita, kondisi yang sebenarnya. Jadi, pertanyaannya sekarang bukan lagi tentang si ikan, tapi tentang pilihan kita sebagai masyarakat. Kita mau sungai yang seperti apa? Sungai yang cuma bisa ditinggali oleh alien penyintas kayak si sapu-sapu? Atau sungai yang hidup, yang sehat, dan kaya untuk semua makhluk hidup, termasuk untuk masa depan kita semua? Pilihannya ada di tangan kita.